اللهم إنا نسألك علم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم إنا نسألك علم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Anak-anak masih ada yang di luar? Yang belum ngumpul masih ada? Hah? Ini sudah semua? Ada tisu tak? Laili mana? Semua udah ngumpul. Apa ada yang di kamar yang sakit? Sama? Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita hari ini telah berpuasa selama 15 hari dan esok adalah hari yang ke-16. Telah berlalu nisfu Ramadan dhahab, nisfu Ramadan dhahab wa nisful akhir dhahab. Nisfu Ramadan, nisful awal dhahab wa nisful akhir dhahab. Separuh yang pertama telah pergi dan tersisa separuh yang terakhir. Separuh yang terakhir pun lebih bernilai daripada yang sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima daripada kita semua setiap amal saleh yang telah kita lakukan selama setengah bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutupi segala kekurangan, menambal segala kecacatan, menerima daripada kita semua amal saleh kita, usaha kita, niat-niat salehah kita, dan menerima daripada kita semua segala yang kita usahakan daripada salah, daripada qiyam, daripada tilawatul Quran, daripada siyam, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang-orang yang makbulin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari 16 Ramadan maka bermulalah separuh terakhir, di mana di separuh terakhir ini disunahkan dalam mazhab Imam Syafi'i untuk membaca doa kunut dalam witirnya. Dan kita sudah separuh berlalu dari 10 hari kedua, yaitu 10 yang disebut sebagai 10 ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang-orang yang telah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu datang kepada kita dalam banyak bentuk. Apa saja bentuk-bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala? Di antara bentuk-bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah di antaranya seseorang dilindungi dari melakukan dosa. Seseorang dilindungi daripada melakukan maksiat. Orang udah niat maksiat, enggak tahu kenapa ketunda. Orang mau niat melakukan dosa, enggak tahu kenapa dia diberi musibah atau diberi masalah sehingga dia membuat dia lupa daripada dosa tersebut. Itu daripada bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga daripada bentuk rahmat Allah adalah seseorang diberi taufik untuk melakukan amal saleh. Dia bukan dari kalangan orang saleh, dia bukan dari keluarga orang saleh, dia bukan dari teman-teman yang punya teman-teman saleh, orang-orang yang punya teman-teman saleh. Entah kenapa kok kesasar, entah kenapa kok ngumpul, entah kenapa masuk ke pesantren, entah kenapa tahu-taunya dia harus beramal saleh, terikut dengan sekelilingnya, terpengaruh dengan sekitarnya, maka kemudian dia dapat taufik untuk beramal saleh. Daripada rahmat dan
ampunan dosa-dosa adalah sebaik-baik rahmat di antara sebaik-baik rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada hadis Abu Ja'far bin Muhammad bin Ali anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini adalah hadis mursal, siapa yang masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan dia sehat dan muslim, dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan beragama Islam, kemudian dia berpuasa di siangnya dan salat sunnah di malamnya, yaitu salat tarawih, wa ghadda basarahu, dan dia menundukkan pandangannya, jaga matanya dari melihat yang diharamkan Allah, jaga matanya dari melihat apa-apa yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan, menundukkan pandangannya. Wa hafidha lisanahu wa yadahu, jaga tangan, jaga lisan. Jaga tangan, jaga lisan. Tangan itu gimana dijaga? Jangan memukul, jangan mengambil, jangan menggunakan, jangan menyentuh yang bukan hak kita, yang bukan hak kita. Entah memakai apa? Entah memakai sikat gigi orang, entah membuang sampah sembarangan, wal'iyadzubillah. Saya sangat malu dengan sampah yang dibuang sehingga sampai ke rumah tetangga sebelah. Dengan sampah yang dibuang sehingga terbuang ke halaman belakang tetangga sebelah berupa bungkus nasi. Dan itu antara dari lantai 2 atau lantai 3 yang kamarnya sebelah sana. Semua menjadi tersangka. Kita tidak bisa melihat. Allah yang tahu siapa yang melakukannya, dan kita tidak mau tahu pun siapa yang melakukannya. Tapi saya kasih tahu, tanganmu yang membuang itu dosa. Tanganmu yang membuang sampah sembarangan sehingga mengotori rumah tetangga, dosanya double. Dosa membuang sampah sembarangan, mengotori lingkungan, dosa menyakiti tetangga. Apalagi di bulan Ramadan berlipat ganda. Astaghfirullahaladzim, saya malu. Malunya double-double. Kenapa? Satu, berasal dari pondok pesantren, para hafidhatul Quran, walibatul ilm. Bagaimana mungkin bisa membuang sampah sampai ke rumah sebelah tetangga? Astaghfirullahaladzim. Itu yang pertama. Berasal bukan dari orang sembarangan, bukan dari anak gak pernah belajar, bukan dari orang kada tahu bahasa, bukan dari anak kecil seumuran Mas'ud, seumuran Maryam, bukan. Umur kamu di sini semuanya sudah balik, udah pada balik. Bisa ada satu sampah menyasar ke tangga sebelah, dan itu bungkus nasi berwarna coklat. Tabihin, hati-hati. Wa hafidha lisanahu wa yadah, menjaga tangan, menjaga lisan. Menjaga tangan itu salah satunya. Sampai menyakiti orang. Nyakiti orang dengan apa? Gak cuma sekadar memukul, mencubit, juga mengambil hak orang, atau mengotori hak orang, atau merusak milik orang lain. Itu juga dosa-dosanya tangan. Walisanahu, dan menjaga lisannya daripada berkata-kata yang menggoris hati orang lain. Entah orang lain itu siapa, temannya yang dianggap orangnya enakan kok, orangnya santai, orangnya pemaaf. Lalu kita mau seenaknya nyindir, mau seenaknya menggayai, mau seenaknya. Padahal diam-diam ternyata dia menyimpan. Sebelum tidur dia kepikiran omongan kamu, dan sedangkan kamu gak kepikiran lagi, sudah nyenyak dalam tidurmu. Hati-hati dengan lisan kita.
Makanya kita punya kebiasaan sebelum tidur minta maaf. Sebelum tidur, Banda Daruz Zahra dia akan keliling ke kamar teman-temannya, secara khusus kamar dia pertama. Kemudian dia bilang, "Banat samihuni, banat maaf ya, maafin saya." Sebelum tidur, "Maaf banat, samihuni, tusbihuna alal khair. Semoga kamu besok bangun dalam keadaan baik." Itu termasuk daripada adat kebiasaan yang bisa kita contoh. Sebelum tidur ucapin permintaan maaf. Secara khusus sama anak-anak kamar yang siang malam kita bareng sama mereka. Wa hafidha lisanahu wa yadahu, jaga lisan, jaga tangan. Ini bulan Ramadan. Wa hafadha ala salatihi fil jamaah, ngejaga salatnya dalam jamaah. Wa bakkara ila jum'atihi, dan dia bersegera pergi salat Jumat. Ini untuk laki-laki. Faqad shama syahr, maka dia telah dianggap berpuasa sebulan penuh. Maksudnya telah mendapatkan pahala puasa bulan Ramadan. Wastakmalal ajar, dan dia mendapatkan pahala yang sempurna daripada Ramadan. Wa adraka lailatul qadar, dan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Wa faza bi jaizatir Rabbi azza wa jal, dan dia menang, berhasil mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana cara dapatin Lailatul Qadar? Dapat Ramadan yang makbul. Gimana caranya? 1, puasa di siang harinya. Habis itu salat di malam harinya. Lagi jaga pandangannya, jaga matanya. Lagi 4, tangan dan lisan. 5, menjaga salat dalam jamaah, menjaga salat dalam jamaah. Dan kalau laki-laki ada tambahan, 6, bersegera pergi salat Jumat. Ini daripada cara kita untuk dapat Ramadan yang makbul, untuk mendapatkan Lailatul Qadar, untuk mendapatkan pahala yang sempurna dari bulan Ramadan. 1, ulangi, puasa di siang harinya. 2, salat di malam harinya. 3, menjaga mata dan pandangannya. 4, menjaga lisan dan tangannya. 5, salatnya dalam jamaah. Salatnya dalam jamaah. Bagi laki-laki ada tambahan, bersegera pergi salat Jumat, maka dia telah mendapatkan pahala puasa di bulan Ramadan, mendapatkan pahala yang sempurna, dan berhasil meraih Lailatul Qadar dan pahala serta hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pesan, belum terlambat, masih ada 15 hari insyaallah, atau sekitar 14 hari untuk kita mengejar ketertinggalan kita, untuk kita menutupi segala cacat dan kurang kita, dengan menjaga yang tadi disebutkan ada 5 agar kita termasuk daripada orang-orang yang meraih Lailatul Qadar. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in 'alimtu ayya lailatin Lailatul Qadar ma aqulu fiha qala quli Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Rawahul khamsah. Ini rawahu Bukhari wa Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i. Ini disebut dengan yang meriwayatkan adalah imam yang kelima. Daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ara'aita, ya Rasulullah, menurutmu, ara'aita itu menurutmu ya Rasulullah, kalau aku mengetahui Lailatul Qadar pada malam apa yang hendaknya aku baca, apa yang hendaknya aku ucapkan? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ucapkanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ya Allah, engkau adalah zat yang sangat mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Allahumma innaka 'afuwun, sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul 'afwa, zat yang mencintai maaf,
fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Hadis ini yaitu dari doanya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhibbul afwa, mencintai maaf. Bahwasanya dalam hadis lain Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului kemarahanku. Rahmatku mendahului kemarahanku. Inna lillahi mi'atu rahmah, sesungguhnya Allah itu punya 100 rahmat. Allah itu punya 100 rahmat. Dari 100 rahmat yang Allah miliki, Allah turunkan 1 saja rahmat ini ke dunia. Dan Allah simpan 99 rahmatnya untuk nanti di akhirat. Allah bagi-bagikan kepada makhluk-makhluk dan hamba-hambanya. 1 rahmat yang Allah bagi ke alam semesta, ke dunia ini, dengan 1 rahmat itulah induk kerbau, induk hewan menyusui, menyayangi, menjaga anak-anaknya. Dengan 1 rahmat yang Allah bagi-bagikan ke dunia itulah seorang ibu menjaga dan mencintai anak-anaknya. Manusia saling berkasih sayang satu sama lain dengan 1 rahmat yang Allah turunkan. Dan tersisa 99 Allah simpan untuk kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang-orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis lain disebutkan bahwasanya Sayyidina Abbas siapa Sayyidina Abbas? Paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paman Rasulullah itu ada 13 kalau tidak salah, yang masuk Islam cuma 2. Yang masuk Islam cuma 2. Siapa saja? Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib dan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan bibi-bibi beliau juga banyak jumlahnya, saya tidak ingat bilangannya, tetapi yang masuk Islam juga cuma 1, yaitu Sayyidah Safiyah binti Abdul Muttalib. Itu bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Sayyidina Zubair bin Awam. Kemudian Sayyidina Zubair bin Awam ini nikah sama Sayyidah Asma binti Abu Bakar. Lahir siapa? Lahir Abdullah bin Zubair. Nah, Sayyidah Safiyah ini ibunda daripada Sayyidina Zubair bin Awam. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, 'allimni syai'an as'aluhu Allah ta'ala." Kata Sayyidina Abbas, "Ya Rasulullah, ajarin aku doa yang bisa aku minta kepada Allah. Ajarin aku cara berdoa kepada Allah." Begitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka bermusyawarah, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarin dong saya doa." Karena yang paling kenal Allah itu Rasulullah. Yang paling kenal Allah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah yang paling tahu bagaimana cara memuji Allah, bagaimana cara berdoa kepada Allah, apa yang hendaknya diminta kepada Allah. Maka para sahabat bertanya, termasuk Sayyidina Abbas, "Alimni syai'an, ajari aku ya Rasulullah doa yang aku bisa berdoa dengannya meminta kepada Allah." Kemudian belum dijawab sama Nabi sampai beberapa hari, sampai kemudian beliau datang lagi. Sekitar 2-3 hari setelah bertanya belum dijawab sama Rasulullah. Kemudian setelah itu beliau datang lagi dan nanya, "Ya Rasulullah, ajarin saya doa yang saya bisa minta kepada Allah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abbas, ya amma Rasulillah, wahai Abbas, wahai pamannya Rasulullah." Jadi Rasulullah itu subhanallah, beliau suka beramah tamah, sehingga beliau menjuluki pamannya sendiri dengan menyebut dirinya, "Suatu kebanggaan engkau wahai pamanku menjadi seorang paman daripada utusannya Allah." Maka beliau berkata, "Ya Abbas, ya amma Rasulillah, wahai Abbas, pamannya Rasulullah. Is'alillaha al-afiyah fid dunya wal akhirah." Mintalah kepada Allah afiyah. Mintalah kepada Allah afiyah, yaitu keselamatan
di dunia dan di akhirat. Begitu juga ada hadis lain, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya pertanyaan yang sama, ayyud du'a afdal? Doa apa yang paling utama? Maka dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sal rabbaka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah keselamatan di dunia dan di akhirat. Afiyah itu masuk di dalamnya kesehatan, masuk di dalamnya keselamatan, masuk di dalamnya pertolongan, masuk di dalamnya segala kebaikan yang kita harapkan, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya setelah azan, termasuk doa yang kita baca adalah Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wab'atul maqamal mahmud alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Habis itu apa? Rabbighfirli wa liwalidayya, 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Itu termasuk doa yang hendaknya kita minta. Wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Laki-laki ini kemudian setelah dijawab oleh baginda Nabi, besoknya datang lagi, nanya pertanyaan yang sama. Habis itu hari ketiga datang lagi, nanya pertanyaan yang sama. Dia kayak nggak puas hati. Masa cuma disuruh minta afiah gitu? Masa cuma disuruh minta afiah? Maka kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza u'tital afiyah fid dunya wa u'titaha fil akhirah faqad aflahta." Kalau kamu dikasih afiah di dunia, dikasih afiah di akhirat, kamu udah beruntung, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini termasuk hadis-hadis yang mendukung sabda baginda Nabi yang menyuruh Sayyidah Aisyah untuk berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Termasuk daripada afiah adalah kemaafan. Termasuk daripada afiah adalah kemaafan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di malam Lailatul Qadar memandang kepada seluruh umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memaafkan mereka. Mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, orang-orang yang beramal dengan sebaik-baik amal pada malam Lailatul Qadar, orang-orang yang mendapatkan barakah Lailatul Qadar, orang-orang yang mendapatkan rahasia Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang-orang yang zakirin, yang banyak mengingat Allah, syakirin, yang banyak bersyukur, sabirin, yang banyak bersabar, radin, yang ridha kepada apa jua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita semua, mengasihi kita semua, bersikap lembut kepada kita semua, dan memandang kepada kita semua dengan pandangan kasih sayang dan juga cinta. Mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang-orang yang diterima amal salihnya ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.